Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Amirul Mukminin dengan NIM 063 belakangnya. Untuk kelasnya 2020 untuk mata kuliahnya mesin desain teori. Di sini saya akan menjelaskan soal 9.12 yaitu mengenai motor DC. Ini saya ambil dari buku Electric Machine Fundamental karya Stephen C. Chapman chapter 9 halaman 621. Bagian problem. Ya, pada saat ini 9.12 ini mengenai motor DC yang dihubungkan secara diferensial kompon. Pembahasan akan mencakup kecepatan tanpa beban, pengaruh arus beban terhadap kecepatan, serta karakteristik torsi kecepatan motor. Penjelasan dilakukan secara bertahap agar mudah dipahami. Ya, ini ada tiga poin ya, tiga bagian untuk 9.12 ini. Ada poin A, poin B, dan poin C. Untuk poin A sendiri, jika R adjustment sama dengan 175 ohm, apakah kecepatan tanpa beban motor? Nah, ini diketahui tegangan supply-nya, tegangan medannya 240 volt, tekanan medannya yaitu 100 ohm. Tekanan variabel R adjustment tadi di soal 175 ini dapat dari mana untuk tegangannya, tekanan medan dapat dari data pada saat awal soal ini ada data FT 240 dan untuk RF-nya 100 ohm. Lanjut, ini untuk hubungan motor, ya, hubungan motornya itu di differential component ya, kondisi tanpa beban IA sampai dengan 0. Ditanya kecepatan putar motor pada kondisi tanpa beban, jawab. Nah, ini untuk pertama hitung arus medan shunt. Untuk arus medan shunt ini dihitung dari tegangan dibagi total resistansi medan sehingga diperoleh arus medan untuk sekitar 0,87. Ini langsung dimasukkan saja. Untuk B itu dibagi RF plus R adjustment yaitu 240 volt dibagi 100 plus 175. Jadi 240 dibagi 275 sama dengan 0,87 ampere. Kedua, pada kondisi tanpa beban arus jangkar 0, arus serinya 0, maka medan seri tidak bekerja. Jadi motor differential component ini berlaku seperti motor shunt murni ya. Yaitu dari kurva magnetisasi pada gambar B91 ini, di sini gambarnya, nah ini grafik ini, nah ini speednya 1200 per menitnya. Ini bisa dikalikan langsung sama dengan 280 volt dan kecepatan dihitung dari perbandingan tegangan. Ini untuk langsung dicari saja untuk kecepatannya, RPM-nya menghasilkan 1030 RPM. Nah, ini kecepatan tanpa beban motor jadinya ya ini 1030 RPM. Lanjut ke poin B. Nah, jika arus beban dinaikkan dari 20 ampere ke 40 ampere lalu ke 60 ampere, jelaskan pengaruhnya terhadap kecepatan. Nah, ini diketahui motornya ada differential kompon, arus bebannya meningkat bertahap, medan seri berlawanan arah dengan medan shunt. Jadi ketika langsung jawab ini, ya ditanya bagaimana perubahan kecepatan motor saat arus beban meningkat. Ya, ini ketika arus beban meningkat, arus jangkar juga meningkat karena motor ini adalah differential kompon ya. Maka medan seri yang timbul akan melawan medan shunt. Akibatnya semakin besar arus beban, flux total motor justru semakin kecil. Padahal dalam motor DC kecepatan berbanding terbalik dengan flux. Sehingga ketika flux menurun akibat kenaikan arus beban, kecepatan motor justru meningkat. Hal ini bertentangan dengan perilaku motor DC pada umumnya. Nah, ini juga saat arus naik, untuk totalnya menurun. Hubungan dasar motor DC-nya juga seperti ini untuk rumusnya. Nah, jika flux menurun maka kecepatan ini akan meningkat. Kesimpulannya, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk poin C yaitu hitung dan buat karakteristik torsi kecepatan motor. Diketahui hubungan torsi motor DC yaitu ini pada differential kompon. Untuk yang ditanyakan yaitu bentuk dan sifat kurva torsi kecepatan motor. Jawabannya seperti ini: saat beban kecil, arus kecil, medan seri kecil. Nah, secara umum torsi motor DC ini sebanding dengan hasil kali flux dan arus jangkar. Namun pada motor differential kompon, flux total merupakan selisih antara flux shunt dan flux seri. Pada saat beban kecil, arus jangkar kecil sehingga flux seri kecil dan flux total masih cukup besar. Nah, ini motor ini masih menghasilkan torsi secara normal. Namun saat beban bertambah, arus jangkar meningkat, medan seri meningkat, flux total berkurang.
dan torsi tidak naik secara proporsional. Dampak kecepatannya yaitu box turun, kecepatan naik. Untuk kurva menjadi tidak menurun, bahkan bisa menanjak. Bentuk kurva torsi kecepatan tidak stabil, kecepatan meningkat saat torsi meningkat, sangat bahaya untuk aplikasi mekanik. Jadi kesimpulannya, kurva torsi kecepatan tidak stabil, motor dapat mengalami runaway speed, tidak digunakan dalam aplikasi industri. Ya, untuk runaway speed ini yaitu kecepatan meningkat tak terkendali saat beban bertambah. Itu untuk kekurangannya ya. Ya mungkin itu saja, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.